Izin Bapak, izin memperkenalkan diri karena tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Wanda Friend jurusan STB 5050, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas D. Izin Bapak, jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengolah data di SPSS, di mana tugas video ini dilaksanakan sebagai pengganti UAS. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki data seperti ini, ya seperti ini. Nah, terdapat jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan juga pembinaan serta data X dan Y yang sudah saya ubah menjadi coding, di mana jenis kelamin satu sebagai laki-laki dan dua sebagai perempuan, usia dan vonis yang saya bagi menjadi 9 kelas, pendidikan menjadi 5 kelas, kasus ada 6, pembinaan menjadi 8. Lalu yang kita tahu usia memiliki nilai minimal 18 dan maksimal 60 tahun, vonis 48 bulan dan maksimal 108 bulan. Lalu gimana sebenarnya cara menentukan bisa mendapatkan 9 kelas dan bagaimana cara menentukan range-nya masing-masing. Jadi kita pertama masuk ke kalkulator ya. Dimana kita tahu cara mencari banyak kelas itu ialah 1 ditambah 3,3 dikali log n. Dimana n adalah banyak data. Di sini kita memiliki banyak data 189 orang sebagai responden. Maka kita cari 189, faktornya itu 2,27, dikali 3,3, ditambah 1. Bisa kita lihat, kita mendapatkan banyak kelas sebanyak 8,512 atau 9 kelas. Lalu bagaimana cara mencari range-nya? Di mana range itu adalah titik tertinggi dikurangi titik terendah dibagi banyak kelasnya. Sebagaimana kita ketahui, 60 dikurangkan 18 dibagi 8,512. Untuk usia kita memiliki range 5 setiap kelasnya. Lalu untuk vonis kita bisa kurangkan 108 dikurangkan 48 dibagi 8,512. Nah, kita lihat 7. Jadi untuk usia 5 setiap kelasnya dan vonis 7 setiap kelasnya. Seperti ini penampakannya. Lalu untuk X dan Y total, kita bisa cara mudah, kita buat seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, dari P2, dari X1, kita tarik si hingga ke X15 yaitu AD2. Lalu kita enter aja, ini langsung dapat. Lalu kita tarik ke bawah untuk secara cepatnya langsung dapat semua. Dan begitu juga hal yang sama kita lakukan pada Y total. Setelah semua coding yang kita lakukan, kita pindah ke SPSS. Ini seperti ini. Maaf ini kesentuhan. Nah, kita masukkan jenis kelamin, kita copy paste semuanya. Lalu kita beri nama. Untuk kode nama kita pakai singkatan saja. Lalu kita berikan label jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, X, dan Y total. Pada jenis kelamin hingga ke pembinaan, kita berikan misernya nominal. Untuk X dan Y total kita berikan misernya skala. Dan seluruhnya ini kita berikan desimal yang aja biar lebih terlihat lebih simple dan lebih mudah dilihat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Lalu apa yang pertama akan kita lakukan? Kita masuk ke analyze, kita masuk ke descriptive frekuensi. Nah, jadi untuk yang pertama lakukan itu adalah memasukkan seluruh data ke dalam statistik, tidak ada yang dicentang. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi akan muncul statistik jenis kelamin seperti ini.
hingga ekonomi total. Ya, jangan lupa untuk setiap pergerakan, setiap kegiatan yang kita lakukan di SPSS, jangan lupa untuk di-save di bagian SPSS dan juga di outputnya tadi. Lalu kita masuk ke analyze berikutnya, tetap ke hal yang sama di frekuensi. Tetapi bedanya kita keluarkan semua, kita masukkan X dan Y. Nilai X dan Y sebagai skala, kita masukkan statistiknya min, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kita tekan OK. Nah, maka akan muncul statistik ini yang kita harapkan tadi. Ini X dan Y total yang sama seperti data. Ya, jangan lupa di-save. Lalu, hal yang berikutnya kita lakukan adalah mencari regresinya terlebih dahulu. Linear, kita masukkan Y, ya, kita masukkan Y yang sebagai dependent atau yang dipengaruhi, dan X yang mempengaruhi. Lalu kita masuk ke save, masukkan residual unstandardized untuk mendapatkan residu nantinya. Lalu kita tekan OK. Nah, ini bakal keluar seperti ini, variabel, summary, ANOVA, koefisien, dan residual. Tetapi ini tidak kita pakai. Tekan regresinya, lalu kita cut, kita hapus saja. Sudah. Lalu ini yang kita harapkan. Kita akan mendapatkan hasil residu dari data. Lalu kita masuk lagi ke analyze, ke hal yang sama, regresi linear. Tetapi bedanya, save-nya ini kita matikan centang pada unstandardized. Lalu kita tekan OK. Akan muncul hal yang sama seperti tadi, tetapi tidak terdapat residu, tabel residu seperti yang di awal. Nah, ini dia. Kita save, jangan lupa. Nah, saatnya kita menggunakan data residu kita dapatkan. Kita masuk ke non-parametric, legacy, dan one sample homogorous. Masukkan nilai residu normal, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul tabel n-partes atau one sample Kolmogorov-Smirnov test tersebut. Nah, jadi setelah semua output yang kita lakukan, jangan lupa di-save, kita tidak memerlukan semuanya. Kita tidak akan mengcopy semuanya. Jadi yang perlu kita copy paste dan kita gunakan dalam data ialah yang pertama dari frekuensi ini. Frekuensi yang sudah dipakai. Frekuensi jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus pembinaan. Untuk X dan Y di sini tidak dipakai. Kita pakai ke statistik. Lalu X total dan Y totalnya. Nah, untuk regresi kita pakai model summary juga dengan ANOVA, dan yang terakhir n-partes-nya kita pakai. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Word. Nah, seperti ini. Ini Word yang sudah saya kerjakan. Saya copy paste. Nah, jadi apa hasil yang bisa kita lihat dari semua yang kita olah tadi dalam SPSS? Yang pertama jenis kelamin. Dapat diperhatikan bahwa seluruh responden berjumlah 189 orang adalah laki-laki, menunjukkan bahwa sampel ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, untuk usia, bisa kita lihat dari bagi 9 kategori tadi. Ini dia. Dapat kita lihat di mana mayoritas responden itu 14,8% ini pada kategori 8, sebanyak 28 orang. Dan yang paling kecil ialah data ke-9 pada umur 58,92 yaitu hanya 11 orang, 5,8%. Vonis dapat kita lihat yang dimana mayoritasnya adalah 16,4%. Ini dia. Pada kategori 5, 76 sampai 82 bulan. Dan yang paling kecil ialah pada yang 9 ini, 104 hingga 110 bulan, hanya 11 responden, 5,8%. Nah, kita masuk ke pendidikan, di mana mayoritas ialah SMP dan juga SMA pada kategori ketiga dan keempat, bisa kita lihat 21,7%.
Dan yang paling sedikit ialah 16,9%, 32 responden pada tamatan SD. Lalu kita masuk ke kasus. Kasus yang paling banyak ialah 22% pada kategori 60, pada kategori 6, ulangi, kategori 6 ini adalah kasus lain-lain. Dan yang paling sedikit adalah kategori 5, perlindungan anak, 12,20%, hanya 23 responden. Mari kita lihat di pembinaan, di mana ada 8 pembinaan tadi, seperti ini. Di mana mayoritasnya adalah 15,9% pada kategori pembinaan ketiga, yaitu peternakan. Lalu pembinaan yang paling sedikit ialah kategori ketujuh atau pramuka, hanya 17 responden sebanyak 9%. Nah, ini data untuk X total. Ini seperti ini bisa kita lihat. Mayoritas itu pada nilai ke-23. Bisa kita lihat 23, 19. Ulangi, ke kategori 54, pada kategori ke-23 ini. Maaf, kita ulangi. Pada kategori nilai ke-22 sebanyak 23 responden, 12,2%. Dan yang paling sedikit itu kategori pertama sampai ketiga, kelima sampai ke-9, ke-40 dan ke-47 yang merupakan paling sedikit, hanya 1 responden. Di mana ya data bisa kita lihat juga sama seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Di mana mayoritasnya hanya 6,3% pada kategori ke-36. Menunjukkan bahwa kelompok ini mendominasi. Dan pada kategori pertama sampai kedua, keempat sampai ke-10, 15, 43 sampai 47 dan 49 sampai ke-50 merupakan yang paling sedikit, hanya 0,5%, 1 responden. Lalu kita masuk ke statistika yang tadi. Bisa dilihat bahwa rata-rata pada X total ialah 51,54, mediannya 53, modusnya 54, simpangan bakunya 7,796, nilai minimum 15 dan nilai maksimumnya 16. Dengan distribusi tersebut tampak cukup merata, dan pada nilai ini ialah rata-rata berada di 93,76. Distribusi cukup merata juga dengan standar deviasi dan juga simpangan baku 14,34, modus pada nilai 104, nilai tengah atau median 96, dan nilai minimum 30 serta nilai maksimumnya 118. Nah, lalu kita masuk ke uji normalitas NPAR test tadi. Dapat dilihat di yang saya blok merah, asymmetric cutel ini 0,057. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa uji normalitas yang dilakukan peneliti itu memiliki nilai 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas, di mana 0,057 itu lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki itu terdistribusi secara normal. Itu dia. Dengan hasil yang seperti ini, maka penelitian ini dapat digunakan lagi dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya ada ANOVA. Lihat yang saya blok merah lagi. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh uji signifikasi variabel X terhadap variabel Y. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikasi atau probability sebesar 0,001. Uji ini memiliki syarat jika
signifikasi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H diterima, dan menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HO ditolak apabila signifikasi lebih dari 0,5 yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan. Hasil uji signifikasi dapat diketahui bahwa signifikan sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang terakhir kita ada uji determinasi pada model Sumeri. Dapat kita baca, didapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi sebesar 0,822 pangkat A, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X dan variabel Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,673, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya variabel Y. Berdasarkan nilai R square tersebut, menunjukkan bahwa persentase pengaruh X terhadap Y sebesar 82,50%, sedangkan sisanya 17,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang tentunya memiliki pengaruh terhadap variabel Y selain variabel X itu sendiri. Ya, jadi sekianlah penjelasan saya terhadap bagaimana cara kita mengolah data di SPSS. Saya Taruna tingkat 3 Politeknik Pengalaman Indonesia jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Wandul Frank Girsang. Izin mengucapkan sekian dan terima kasih.